Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak gunung api yang masih aktif. Banyaknya gunung api ini disebabkan adanya tenaga endogen antara lempeng benua dan lempeng samudra, yang mengakibatkan adanya rangkaian pegunungan yang melewati Indonesia, bahkan rangkaian tersebut hingga mencapai negara Filipina dan Jepang. Dengan adanya fakta ini, tentunya Indonesia tidak terlepas dari kejadian bencana erupsi gunung api. Erupsi atau letusan gunung berapi merupakan peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma bisa dalam bentuk yang berbeda-beda untuk tiap gunung api. Erupsi yang terjadi bisa efusif atau eksplosif. Pada erupsi efusif, lava keluar secara perlahan dan membentuk aliran lava. Sedangkan pada erupsi eksplosif, lava keluar diikuti dengan ledakan. Erupsi gunung berapi biasanya dimulai dengan gempa-gempa kecil. Erupsi terjadi dengan disertai awan panas dan turunnya hujan abu. Setelah aktivitas erupsi menurun, masyarakat masih belum aman sepenuhnya dari bahaya. Abu yang turun biasanya akan menumpuk dengan tebal dan dapat mengganggu saluran pernapasan. Jika turun hujan setelah erupsi selesai, maka akan menimbulkan bahaya lahar dingin, yang berupa material-material seperti pasir dan bebatuan yang mengalir kencang dari lereng gunung. Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana letusan gunung berapi bertujuan untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya lingkungan, dan terganggunya roda perekonomian. Kegiatan mitigasi diawali dengan melakukan penyelidikan terhadap gunung berapi untuk mengetahui karakter dan sifat letusannya. Setelah itu, dilakukan pemetaan dalam bentuk peta terhadap kawasan rawan bencana dengan tujuan untuk menentukan kawasan-kawasan yang rawan bagi penduduk. Tahap ketiga adalah melakukan monitoring atau pemantauan gunung api. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai metode seperti kegempaan, deformasi, pengukuran geofisik gas gunung api, remote sensing, hidrologi, geologi, dan geokimia. Dengan tujuan untuk mengetahui secara tepat pergerakan magma dan gas yang terkandung di dalam gunung api dalam bentuk manifestasi permukaan maupun bawah permukaan. Tahapan mitigasi selanjutnya adalah bimbingan, informasi, dan rekomendasi. Tahapan ini dilakukan dengan menginformasikan segala aktivitas gunung berapi serta perubahan tingkat kegiatan kepada masyarakat. Mitigasi yang terakhir adalah komunikasi dan pelaporan. Hal ini dilakukan dengan komunikasi interaktif untuk memudahkan pelaksanaan penanggulangan bencana. Bila mana diperlukan, laporan dari setiap pos pengamatan gunung berapi secara periodik disampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan batas kewenangannya. Nah, jadi gunung berapi itu mengalami erupsi atau proses keluarnya magma dari perut bumi. Nah, erupsi terdiri dari dua jenis, yaitu erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan letusan yang sangat besar atau ledakan. Nah, hal ini terjadi karena kawah yang berada di bawah gunung itu memiliki kandungan gas yang sangat tinggi sehingga tekanan yang dimiliki juga sangat tinggi dan menghasilkan ledakan yang dahsyat, dan biasanya hanya terjadi satu kali. Kemudian erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang rendah sehingga terjadi lelehan yang berangsur keluar. Nah, hal ini terjadi karena magma di bawah gunung itu bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit. Nah, jadi erupsi efusif ini biasanya tidak menimbulkan ledakan yang dahsyat. Kawasan rawan bencana atau KRB dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. KRB 1 atau kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi dilanda lahar atau banjir dan terkena perluasan dari awan panas dan juga aliran lava. Kemudian KRB 2 merupakan kawasan rawan bencana yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah aliran massa dan yang kedua adalah lontaran. Aliran massa dapat berupa awan panas, aliran lahar, dan aliran lava. Kemudian lontaran dapat berupa material jatuhan dan lontaran batu. Kemudian KRB 3 adalah kawasan yang berada sangat dekat dengan sumber bahaya dan dipastikan dilanda awan panas, aliran lava, aliran lahar, lontaran batu, jatuhan batu, dan hujan abu yang lebat. Nah, karena tingginya kerawanan dari KRB 3 ini, maka dilarang digunakan sebagai lahan hunian yang tetap. Terdapat 4 tanda utama yang mengindikasikan bahwa terjadinya erupsi. Yang pertama adalah peningkatan gempa-gempa vulkanik. Yang kedua ada deformasi dari permukaan akibat desakan magma. Kemudian yang ketiga ada kenaikan fluks gas-gas vulkanik. Dan yang terakhir ada peningkatan suhu kawah. Nah, pemberian informasi dari pemerintah kepada masyarakat sekitar dapat dilakukan dengan 4 media. Yang pertama adalah media teknologi komunikasi, dapat berupa sirine, SMS, telepon, radio komunikasi berjalan atau HT, dan sosial media. Kemudian yang kedua dapat dilihat dari gejala alam, yaitu suara gemuruh dan juga binatang yang berlarian. Kemudian yang ketiga dari mulut ke mulut atau word of mouth,
Dan yang keempat adalah pengumuman dari tempat umum yang memiliki pengeras suara atau biasanya dari masjid atau musola yang ada di lingkungan sekitar yang diumumkan oleh aparat pemerintahan daerah setempat. Nah, pola komunikasi bencana itu banyak macamnya. Nah, salah satu contohnya adalah pola komunikasi bencana gunung meletus pada tahap tanggap darurat. Baiklah, berikutnya adalah kebutuhan general dan kebutuhan zat gizi korban bencana gunung meletus. Yang pertama adalah kebutuhan general. Pada saat bencana terjadi, kebutuhan yang paling penting bagi korban adalah keselamatan mereka, sehingga hal pertama kali yang harus dilakukan adalah penyelamatan diri. Setelah usaha penyelamatan diri selesai dilakukan, kebutuhan lain yang harus segera dipenuhi adalah makanan dan minuman, bantuan pangan, kesehatan, pakaian, MCK yang memadai, alat evakuasi, tempat tinggal sementara, dan paket kematian yang meliputi kain kafan, peti mati, dan sebagainya. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan oleh pemerintah antara lain bantuan tempat penampungan atau hunian sementara, bantuan pangan, bantuan non-pangan, bantuan sandang, bantuan air bersih dan sanitasi, dan bantuan pelayanan kesehatan. Yang pertama ada bantuan penampungan atau hunian sementara. Bantuan penampungan atau hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum seperti tempat ibadah, gedung olahraga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan standar minimal berukuran 3 meter persegi per orang, memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan, memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum, dan menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia. Selanjutnya adalah bantuan pangan. Bantuan pangan yang diberikan dapat dalam bentuk bahan makanan mentah berupa beras sebanyak 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk lainnya. Kemudian makanan yang diberikan oleh dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari, di mana besar bantuan makanan tersebut setara dengan 2.100 kilokalori. Kemudian ada bantuan non-pangan. Bantuan non-pangan yang diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat adalah dalam bentuk yang pertama peralatan memasak dan makan, yang kedua kompor, bahan bakar dan penerangan, dan yang ketiga alat-alat dan berkakas. Kemudian ada bantuan air bersih dan sanitasi. Pertama, bantuan air bersih yang diberikan sejumlah 7 liter pada 3 hari pertama, di mana selanjutnya akan diberikan 15 liter per orang per hari. Kemudian untuk bantuan air minum diberikan sejumlah 2,5 liter per orang per hari, serta memiliki rasa air minum yang dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan risiko kesehatan. Untuk bantuan sanitasi diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air atau drainase, pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja. Selanjutnya adalah bantuan sandang. Bantuan sandang yang diberikan kepada korban bencana terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi. Bantuan perlengkapan pribadi yang diberikan berupa 1 perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia. Setiap kelompok rentan seperti bayi, anak usia di bawah 5 tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit dan lanjut usia, harus memiliki pakaian sesuai kebutuhan dan alat bantu sesuai kebutuhan masing-masing, seperti tongkat untuk lansia dan penyandang cacat. Pada bantuan kebersihan pribadi, tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya adalah bantuan pelayanan kesehatan. Seluruh korban bencana, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan umum, pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan zat gizi saat bencana. Yang pertama adalah estimasi untuk kebutuhan energi dan juga protein. Yang pertama ada kebutuhan energi. Kebutuhan energi rata-rata per kapita itu sebesar 1.900 sampai 2.300 kilokalori. Nah, ini adalah tabel untuk kebutuhan energi populasi di negara berkembang ya, karena Indonesia merupakan negara berkembang. Nah, untuk rata-rata kebutuhan laki-laki dan juga perempuan itu ada 2.080 kilokalori. Nah, yang selanjutnya adalah estimasi untuk kebutuhan protein. Nah, estimasi kebutuhan protein ini sebesar 46 gram yang berasal dari campuran sereal, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Nah, berikut adalah tabel kebutuhan protein untuk populasi di negara berkembang. Di sini di paling bawah tabel itu ada rata-rata kebutuhan untuk keseluruhan populasi. Untuk laki-laki sebesar untuk referensi protein sebesar 39,0 gram per hari. Kemudian untuk wanita itu untuk referensi proteinnya 35,2 gram per hari. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk lemak. Nah, kebutuhan lemak ini minimal 15% dari total energi untuk dewasa, tetapi untuk wanita usia subur itu sebesar 20%. Kemudian untuk anak-anak lebih dari 2 tahun itu sekitar 30-40% dari energi.
Nah, kemudian untuk minimal asupan lemak ini harus memenuhi sekitar 17 sampai 20% dari energi, dan juga asupan lemak jenuh yang terdapat dari lemak hewani dan beberapa minyak nabati itu tidak boleh lebih dari 10% dari energi. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan cairan. Nah, cairan ini diperlukan untuk menggantikan kehilangan cairan dari urin, feses, dan keringat. Nah, untuk kebutuhan cairan pada suhu lingkungan yang tinggi atau panas, untuk usia 1 bulan itu 400 ml, ini hanya berasal dari ASI. Kemudian yang 4 bulan juga sama, hanya berasal dari ASI, namun volumenya 600 ml. Untuk usia anak-anak yang 12 bulan itu kebutuhan cairannya sekitar 800 ml. Kemudian untuk yang usia 3 tahun itu 1000 ml, dan juga untuk usia lebih dari 3 tahun dan juga orang dewasa itu 1 sampai 1,5 liter. Yang selanjutnya di sini sudah ada tabel rekomendasi kebutuhan vitamin per kapita untuk populasi di negara berkembang dan juga negara maju. Nah, di sini ada vitamin A ini sebesar 500 mikrogram dari retinol. Kemudian ada vitamin D sebesar 3,2 sampai 3,8 mikrogram dari kalsiferol. Kemudian tiamin sebesar 0,9 mg. Untuk riboflavin itu 1,4 mg per hari. Kemudian niacin ekuivalen itu sebesar 12 mg per hari. Kemudian asam folat atau B9 sebesar 160 mikrogram per hari. Untuk vitamin B12 sebesar 0,9 mikrogram per hari, dan juga untuk vitamin C sebesar 28 mg per hari. Nah, yang selanjutnya adalah tabel untuk rekomendasi mineral per kapita pada saat keadaan darurat di negara berkembang dan juga negara maju. Di sini tertera untuk kebutuhannya ada kalsium, zat besi, dan juga yodium. Nah, untuk kebutuhan rata-rata populasinya untuk kalsium itu sekitar 0,45 sampai 0,55 gram per harinya. Kemudian untuk zat besi ini berbeda-beda tergantung dengan bioavailabilitasnya. Jika bioavailabilitasnya itu sangat rendah atau sekitar kurang dari 5%, maka kebutuhan zat besinya itu sekitar 41 mg per hari. Kemudian untuk bioavailabilitasnya rendah atau sekitar 5-9%, itu kebutuhan zat besinya itu sekitar 22 mg per hari. Kemudian untuk bioavailabilitas yang moderat atau sedang sekitar 10-18%, maka kebutuhan zat besinya sekitar 11 mg per hari. Dan juga untuk bioavailabilitas yang tinggi atau sekitar di atas 18%, maka kebutuhan zat besinya hanya 7 mg per hari. Dan juga untuk kebutuhan yodiumnya per hari itu sekitar 150 mikrogram.